Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 14. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, nilai-nilai X dalam interval berikut yang memenuhi pertidaksamaan 4X kurang X kuadrat per X kuadrat tambah 2 lebih dari atau sama dengan 0 adalah. Oke, lagi-lagi di sini kita disuruh untuk mencari batas dari pertidaksamaan yang dari sini gitu. Oke, langsung aja. Di sini karena kelihatan kecil, aku coba zoom. Oke, di sini kelihatan gitu ya. Oke, di sini aku udah tulis yang diketahui dan yang ditanyakan. Maka kita langsung jawab soalnya ya. Oke, pertama kita tulis kembali soalnya. Lalu dari sini kita coba lihat. Ini tuh koefisien dari variabel X kuadratnya itu bernilai negatif. Jadi supaya lebih mudah kita memfaktorkannya, coba kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Gitu ya, supaya koefisien dari variabel X kuadratnya itu jadi positif 1. Nah, jadinya di ruas kiri, yang kita kalikan itu cuma pembilangnya doang. Gitu, jadinya X kuadrat dikurang 4X, yang penyebutnya enggak gitu ya. Jadinya per X kuadrat tambah 2, terus yang ini, tanda pertidaksamaannya saat kita kalikan dengan bilangan negatif, maka akan berubah tanda, jadi kurang dari sama dengan, terus yang 0 kali min 1 jadi 0. Nah gitu ya. Lalu, seperti biasa, kita akan mencari nilai-nilai pembuat nolnya. Nah, di sini X kuadrat kurang 4X, berarti kita faktorkan jadi X kali X kurang 4. Yang ini, kita nggak bisa faktorin. Kalau kalian pakai kuadrat sempurna juga tidak bisa. Kenapa? Saat nanti kita beralih ke sini, kita bisa lihat bahwasanya diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi kalian bisa substitusi gitu ya. B kuadrat kurang 4AC. Terus A-nya itu 1, B-nya 0 kan, koefisien dari variabel X, terus C-nya 2. Nah, nanti diskriminan itu min 8. Nah, diskriminan itu min 8 itu kan kurang dari 0 kan? Nah, karena di sini koefisien dari variabel X kuadratnya itu positif, yaitu 1, maka dia itu definit positif. Kalau dia negatif, berarti dia bakal definit negatif. Nah, definit itu apa sih? Dia itu definit itu menunjukkan bahwasanya hasil nanti kalau kalian udah substitusikan nilai X gitu ya, yaitu nilai-nilai pembuat nolnya atau daerahnya gitu, mau berapapun gitu, dia bakal positif hasilnya atau dia bakal negatif hasilnya saat kalian substitusikan ke X kuadrat tambah 2. Nah, karena ini koefisien dari variabel X kuadratnya itu positif, maka hasilnya itu selalu menghasilkan nilai yang positif. Contohnya saja, kalau kalian coba ini min 1, nanti hasilnya bakal 3 kan, positif. Kalau min 100, nah dia juga positif gitu. Sehingga dia bakal jadi definite positif. Nah gitu ya, sehingga ini tuh ini tuh nggak bisa kita faktorin gitu. Oke, tadi udah sampai sini ya. Terus seperti biasa kita cari nilai-nilai pembuat nolnya. Berarti X kali X kurang 4 per X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan ini tuh enggak X kuadrat tambah 2 tidak sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena saat kita masukkan semua angka gitu, dia itu tidak akan menghasilkan nilai 0. Makanya definit positif. Kalau definit positif kan berarti dia lebih dari 0 kan? Lebih dari 0. Sehingga ya nggak apa-apa kalau misalkan ya udah X kuadrat tambah 2 aja gitu. Nggak usah kita masukkan ke garis bilangan. Gitu ya. Jadi definit positif atau definit negatif nggak usah kita masukin ke garis bilangan. Yang kita masukin ke garis bilangan adalah nilai-nilai pembuat nolnya saja. Nah gitu ya. Yaitu yang ini. Sehingga saat kita substitusikan ke garis bilangan, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya ada sama dengan. Sehingga yang di pembilang kita buat belatan penuh, gitu kan. Dan yang di penyebut karena dia tidak perlu lagi dimasukin ke garis bilangan, berarti ya nggak perlu gitu. Setelah itu kita uji masing-masing daerah. Di daerah sebelah kanan 4, berarti 5 gitu kan. Nah, yang kita substitusikan itu ke sini. Setelah kita kalikan dengan min 1, bukan ke sini, gitu ya. Jangan sampai kebalik. Nah,
kita substitusikan gitu kan, ke daerah sini bakal positif, terus daerah sini bakal negatif, dan daerah sini bakal positif. Nah, karena yang kita butuhkan adalah kurang dari atau sama dengan 0, berarti daerah yang ini yang kita ambil gitu. Sehingga batas X-nya itu adalah X di antara 0 sampai 4. Jadi jawabannya opsi yang C gitu. Oke, di sini aku kembalikan ke soalnya, yaitu jawabannya C. Nah, ini tuh beda nggak sih? Coba ya. Ini ada sama dengan ini. Terus yang ini tidak ada sama dengan. Oke, berarti di sini ada yang keliru. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi ini ada sama dengannya gitu ya. Oke, jawabannya opsi yang C.